Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Bahagiana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang pertama adalah teori hukum kontrak. Hukum kontrak adalah perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan perjanjian atau persetujuan antara pihak-pihak. Beberapa asas yang berlaku dalam hukum kontrak ini meliputi yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Prinsip ini memungkinkan pihak untuk membuat kontrak sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Yang kedua adalah asas konsensualisme. Kontrak sah terjadi saat pihak-pihak mencapai kesepakatan tanpa memerlukan tindakan tambahan. Ini berarti kesepakatan verbal atau tertulis dapat menjadi dasar kontrak. Asas yang ketiga adalah asas pasca stare servanda. Prinsip ini menyatakan bahwa kontrak yang sah harus ditepati oleh pihak-pihak yang terlibat. Artinya, apa yang disepakati dalam kontrak harus dijalankan dengan itikat yang baik. 4. Asas itikat baik atau good faith. Pihak yang terlibat dalam kontrak harus bertindak dengan itikat baik dan jujur. Ini menghindari praktik curang atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kontrak. Kita akan menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak lebih jauh. Asas kebebasan berkontrak adalah prinsip dalam hukum kontrak yang memberikan kebebasan kepada pihak yang berkontrak untuk menentukan syarat-syarat kontrak sesuai dengan keinginan masing-masing. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai asas kebebasan berkontrak. Yang pertama, kebebasan menentukan syarat. Pihak yang berkontrak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat kontrak tanpa adanya pemaksaan dari pihak lain. Yang kedua, tidak ada paksaan. Kontrak harus dibuat berdasarkan persetujuan bebas tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Yang ketiga, kesetaraan posisi. Pihak yang berkontrak diharapkan memiliki posisi yang setara dalam negosiasi kontrak tanpa adanya penindasan atau ketidaksetaraan yang signifikan. Yang keempat, kewajaran syarat kontrak. Syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak haruslah wajar, tidak melanggar hukum, moral, atau ketertiban umum. Yang kelima, kepastian hukum. Asas kebebasan berkontrak juga menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas yang kedua adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah prinsip dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa suatu kontrak terbentuk pada saat terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontrak mengenai suatu perjanjian, tanpa memerlukan adanya tindakan atau formalitas tertentu. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama, kesepakatan sebagai inti kontrak. Asas ini menekankan bahwa inti dari suatu kontrak adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontrak mengenai syarat-syarat perjanjian. Yang kedua, tidak memerlukan formalitas khusus. Kontrak dapat terbentuk secara sah tanpa adanya formalitas tertentu, asalkan terdapat kesepakatan yang jelas dari pihak-pihak yang berkontrak. Ketiga, kepentingan pada kesepakatan. Fokus utama dalam asas konsensualisme adalah pada kesepakatan dicapai, bukan pada bentuk formal atau tindakan tertentu. Yang keempat, prinsip pada kehendak. Kontrak dianggap sah apabila terdapat kesepakatan yang didasarkan pada kehendak bebas dan sukarela dari pihak yang berkontrak. Yang kelima, pentingnya kepastian hukum. Meskipun kontrak terbentuk berdasarkan kesepakatan, penting bagi pihak-pihak untuk merinci syarat-syarat secara jelas
guna menciptakan kepastian hukum. Asas yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda merupakan prinsip dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikat baik oleh pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama, kepatuhan terhadap perjanjian. Prinsip ini menekankan pentingnya untuk mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkontrak. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Yang ketiga adalah keabsahan perjanjian. Kontrak yang telah sah dan sah secara hukum harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa pengecualian. Keempat, keharusan good faith. Pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan itikat baik dan tanpa adanya niat untuk melanggar kesepakatan yang telah dibuat. 5. Menjamin kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda penting untuk menjamin kepastian hukum dalam dunia bisnis dan menghindari konflik antara pihak-pihak yang berkontrak. Yang terakhir adalah asas itikat baik atau good faith. Asas itikat baik adalah prinsip dalam hukum kontrak yang mewajibkan pihak-pihak yang berkontrak untuk bertindak dengan itikat baik, jujur, dan tidak menyalahgunakan haknya dalam menjalankan kontrak. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, prinsip jujur dan adil. Asas ini menekankan pentingnya pihak-pihak yang berkontrak untuk bertindak secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Kedua, pencegahan penyalahgunaan hak. Pihak yang menjalankan kontrak dengan diharapkan tidak menyalahgunakan haknya dengan cara yang merugikan pihak lain. Ketiga, kewajiban untuk bertindak dengan kepatuhan. Pihak-pihak yang berkontrak harus bertindak sesuai dengan tujuan kontrak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Keempat, mendorong kerjasama yang baik. Dengan mengedepankan asas itikat baik, diharapkan hubungan bisnis antara pihak-pihak yang berkontrak dapat berjalan dengan lancar dan saling menguntungkan. Kelima, penting dalam penyelesaian sengketa. Asas ini juga memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berkontrak karena menekankan pada sikap saling percaya dan kerjasama. Lalu bagaimana dengan implementasinya? Implementasi asas kebebasan berkontrak. Yang pertama itu negosiasi bebas. Pihak-pihak yang berkontrak dapat melakukan negosiasi secara bebas untuk menentukan syarat-syarat kontrak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Yang kedua, penentuan klausa-klausa. Pihak yang berkontrak dapat menentukan klausa-klausa kontrak seperti harga, waktu, dan ketentuan lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga ada fleksibilitas. Asas ini memberikan fleksibilitas kepada pihak-pihak untuk menyesuaikan kontrak dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi selama pelaksanaan kontrak. Yang keempat ada kepastian hukum. Dengan kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam kontrak. Kelima ada inovasi bisnis. Pihak-pihak dapat menciptakan model kontrak inovatif yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan pasar. Selanjutnya, implementasi asas konsensualisme. Yang pertama, kesepakatan sebagai pokok utama. Asas ini menekankan bahwa kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontrak menjadi pokok utama dalam menentukan sah tidaknya suatu kontrak. 2. Tidak memerlukan bentuk tertentu. Kontrak yang sah menurut asas konsensualisme tidak selalu harus dalam bentuk tertulis, namun dapat terjadi berdasarkan kesepakatan lisan atau tindakan yang menunjukkan adanya persetujuan. Yang ketiga, perlindungan terhadap kesepakatan. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum terhadap kesepakatan yang telah dicapai
antara pihak-pihak yang berkontrak, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Keempat, keseimbangan kepentingan. Asas konsensualisme juga mendorong terciptanya keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang berkontrak, karena kontrak dibangun berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu yang kelima, ada pelaksanaan dengan jujur. Pihak-pihak yang berkontrak diharapkan menjalankan kontrak dengan itikat baik, jujur, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Implementasi asas pasca sunt servanda. Yang pertama, kepatuhan terhadap perjanjian. Asas ini mengharuskan pihak-pihak yang berkontrak untuk memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati tanpa melanggar kesepakatan tersebut. Kedua, kepastian hukum. Pacta sunt servanda memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkontrak bahwa perjanjian yang dibuat akan dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Yang ketiga, perlindungan terhadap hak. Asas ini melindungi hak-hak pihak yang berkontrak agar tidak dirugikan akibat pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Keempat, penyelesaian sengketa. Pacta sunt servanda juga menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa kontrak, di mana isi perjanjian akan dijadikan acuan utama dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak. Lalu yang terakhir, implementasi asas itikat baik atau good faith. Yang pertama, kewajiban bertindak dengan jujur. Pihak-pihak yang berkontrak diharapkan untuk menjalankan tugas kontrak dengan itikat baik dan jujur serta tidak menutup-nutupi informasi yang penting. Yang kedua, pelaksanaan kontrak yang adil. Asas good faith mendorong terciptanya hubungan kontrak yang adil dan seimbang antara pihak-pihak yang berkontrak, tanpa ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Ketiga, keterbukaan dan transparansi. Pihak-pihak yang berkontrak diharapkan untuk saling berbagi informasi yang relevan dan penting untuk pelaksanaan kontrak dengan jujur dan transparan. Yang keempat, pencegahan dari penyalahgunaan hak. Asas good faith juga bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak dalam kontrak untuk merugikan pihak lainnya. Yang terakhir, penyelesaian sengketa. Prinsip ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berkontrak dengan mengacu pada etikat baik dan kejujuran dalam pelaksanaan kontrak. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Abi Bahagiana, terima kasih atas waktunya.